Merry Christmas. Shalom adik-adik, salam sejahtera buat semuanya yang ada di rumah, dimana akhir tahun ini kita mau lebih semangat lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat anugerah-Mu yang Kau berikan sepanjang tahun ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di mana kami boleh menjalankan apapun yang kami inginkan saat ini, Tuhan Yesus. Kami tahu, Tuhan Yesus, Engkau selalu ada buat kami, Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menaikkan puji-pujian kami, rasa syukur, hormat kami kepadamu, Tuhan Yesus, melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Adik-adik, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus membawa pujian kita. Kita mau katakan, How I love you Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord.
Mari kita sama-sama kita panggil namanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. I love you Lord. Haleluya. You are the one I love. Jesus. Kami bersyukur ya atas setiamu. Salam adik-adikku semua, anak-anak Designing Kid. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Kita bersyukur loh kalau sampai hari ini Kak Arta sehat, kuat. Nah, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Lalu gimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentunya adik-adik semakin ganteng, cantik-cantik. Terus saya lihat juga, ada yang tambah gemuk, ada juga yang kurus. Wah, sama kayak Kak Arta ya kan. Kak Arta juga sekarang tambah kurus ya kan, karena nggak pernah keluar rumah. Jadi kalau sekarang adik-adik disuruh itu tetap tinggal di rumah. Oh iya, apalagi sekarang COVID, jumlah yang kena COVID makin banyak. Jadi nggak perlu takut, tapi juga nggak boleh mengabaikan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Adik-adik harus ikuti. Oke, sebelum Kak Arta menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, ayo kita semua tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama ya. Ayo yang masih lari-lari, Kak Arta tunggu ya. Tuh ada yang lari-lari. Nah, pinter. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kalau kami dilindungi Tuhan setiap hari. Terlebih mama, papaku, koko, ciciku atau dedekku semuanya sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan, kemarin Natal sudah berlalu, acaranya bagus. Dan saat ini kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus pakai Kak Arta untuk melayani di dalam firman Tuhan. Tentunya segala kebaikan turun atas Kak Arta saat ini. Biar Tuhan tambahkan, baik kepandaian, Tuhan tambahkan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Baik adik-adik, puji Tuhan. Wah, kangen banget kata. Udah hampir 10 bulan lo gak ketemu adik-adik. Biasanya rame, lucu-lucu. Ada yang imut-imut, ya imut-imut lagi. Tapi biasanya kan adik-adik teriak-teriak dari bawah. Setelah turun dari mobil, langsung naik ke lantai 2, naik ke lantai 3, naik ke lantai 4. Nah, di situ berkumpul banyak banget, rame banget di atas, sering lihat. Di sana suasananya, seneng. Ada yang lari-lari, ada yang meloncat-loncat. Kata rasanya pengen ikut biar tambah kurus, ya kan, biar tambah kurus. Hari ini firman Tuhan nanti akan saya berikan judul di situ, siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Nah, siapa yang boleh datang? Tentunya adik-adik di rumah ada mama papa, ada papi mami di rumah. Kalau adik-adik di rumah, pasti adik-adik senang karena apa? Sekarang sekolah juga dari rumah, ya kan? Apa-apa dikerjakan dari rumah. Wah, enak banget, gak pernah kemana-mana ya. Tapi saya lihat, adik-adik kalau saya pernah main ke tempat itu jemaat, saya lihat, ini anak saya dikit lagi sekolah online. Waduh, pinter banget lewat kamera itu, laptop, HP. Saya lihat ternyata pinter-pinter. Wah, Arta malah kalah. Arta kalah, adik-adik sekarang tambah pinter banget. Tapi segala sesuatu, kita punya kepintaran, kita punya apa lagi ya, pokoknya segala sesuatu yang baik semua itu datangnya dari Tuhan. Ingat loh, semua datang dari Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan di Mazmur 15. Ayo buka Mazmur 15. Aku tunggu. Udah belum? Mazmur 15 ayat 1. Coba dibaca. Udah ketemu? Saya tunggu lagi. Hah? Lagi buka-buka. Oh ya boleh pakai HP nih kayak atau pakai tab. Yuk dibaca ya. 3, 2, 1. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Kemudian ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Wah, di situ dikatakan. Terus ada lagi di ayat yang ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Wah, siapa yang pernah berbuat jahat? Gak boleh. Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap. Di ayat yang ketiga ya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Nah, coba lihat lidahnya. Lidah. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yes. 3 ayat aja cukup ya. Sekarang tadi kan tanya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Nah, ya adik-adik pernah camping ya? Biasanya kan dulu sebelum ada COVID kan ada camping ya, di Cibubur, perkemahan Cibubur, pernah kemah ya kan? Buat kemah tuh jadi pakai tenda, didirikan, kemudian kerjasama itu ketika mendirikan tenda, ada yang pegang tiang satu, tiang sini, ada yang megang talinya, temanku talinya dipegang ya, kemudian ada yang jadi leadernya, ada yang jadi pemimpin, dia bilang 1, 2, 3, put,
berdiri. Wah, teguh. Nah, seperti itulah. Adik-adik udah mulai pinter ya. Mungkin kalau kemah mah yang mendirikan tenda pasti mama papamu, nggak mungkin. Paling adik-adik tinggal bilang, mama tolong dong bikinin itu kemah, mama papa tolong dong. Nah itu. Tapi kalau Kak Arta dulu enggak ya, Kak Arta dulu kemah itu di hutan. Di hutan. Takut nggak adik-adik di hutan? Ada harimau, wow. Terus ada ular. Arta nggak takut, berani. Gitu. Adik-adik juga harus berani. Nah, sekarang ini, tadi kan Kak Arta bilang, Kak Arta, bentar ya, aku tanya, memangnya kenapa harus sama Tuhan Yesus? Pintar. Itu pertanyaannya bagus banget. Kan Tuhan Yesus berjanji, akulah jalan kebenaran dan hidup. Janji Tuhan. Janji Tuhan, ya kan? Tak seorang pun yang dapat ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Mantap tuh, mantap cak. Nah, adik-adik sekalian, sekarang adik-adik itu kalau masa COVID gini, begitu bangun tidur langsung ngapain? Nah, ya, aku tanya. Langsung makan. Langsung makan lagi. Wah, makan terus. Begitu bangun, begitu, jam berapa ya? Oh, sudah pagi. Duduk. Puji Tuhan, langsung berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku sekarang mau berikan umur 1 hari lagi. 1 hari itu penting loh. Penting. Makanya tiap hari mengucap syukur. Mengucap syukur. Berdoa untuk diri sendiri, untuk mama papamu. Mama papamu tuh baik loh. Pagi-pagi, adik, ayo bangun, sekolah. Langsung bentar mah, ya ditungguin di sampingnya, digini-giniin. Dek, sudah 10 menit, bentar lagi mah. Dek, sudah setengah jam, bentar lagi mah. Wah, bersyukur ya punya mama papa yang baik, yang setiap hari menjaga dan melindungi. Bersyukur, Bang, bersyukur. Makanya kalau tadi dikatakan di sini, ingat lagi nih, di Alkitab tadi ya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Di ayat kedua dikatakan, dia yang tidak berlaku celah, 1. Terus yang tidak pernah melakukan yang tidak adil, artinya harus adil. Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, dari hati. Jadi misalkan kalau diberi, adik ini untukmu, Merry Christmas. Nah, kemarin kan banyak kado kan, begitu terima Merry Christmas, thank you, Tuhan Yesus memberkati. Nah, harus ada ucapan terima kasih, harus ada ucapan say thank you. Itu anak-anak yang keren gitu, cakep pokoknya. Loh, Kak Arta tadi kan, Kak Arta bilang siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Itu tadi dikatakan siapa yang boleh datang itu, ya tadi yang tidak berbuat celah, yang tingkah lakunya adil. Nah, Koko, apalagi kamu Kokonya punya Didik, dikasih ini, Didik mau kue nggak? Mau kok ya. Cici mau kue nggak? Mau. Nah, dibelah yang adil. Wah, nih diresek. Nih untukmu, sebagian untukku. Adil. Kalau jadi anak yang adil itu anak yang pintar. Anak-anak mas sekarang mah pinter-pinter. Nggak perlu diajarin. Kak Arta aja malah diajarin tuh sama anak. Kak Arta aja main game apa?
Aku nggak tahu, paling gamenya zaman dulu waktu ke Arta mah gamenya game apa ya? Belum ada Angry Bird, belum ada. Paling ya model-model gitu kurang seru. Kalau sekarang kan gamenya seru. Nah adik-adik, siapa yang suka main game? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Nah itu kelihatan. Wow, ada yang lari-lari, ayo tidak boleh lari-lari, harus duduk. Kalau ibadah harus duduk. Nah gitu, duduk. Cakep. Tadi Kak Arta ngomong apa ya? Siapa yang pernah main game? Boleh main game, tapi kan biasanya mama papa bikin peraturan dalam 1 minggu, adik-adik dari Senin sampai Sabtu, ada yang sampai Jumat sekolah. Sekolahnya sekarang online, harus pakai peralatan canggih gitu. Adik-adik boleh pegang HP untuk main game hanya hari Sabtu. Ya taati peraturan mama papa. Jangan tiap hari pegang terus bentar main game terus. Wah, kapan sekolahnya? Harus imbang. Yuk main game boleh, ya belajar harus. Ingat ya, harus. Karena juga dulu sekolah, tapi nggak kayak sekarang. Pelajarannya susah banget sekarang. Kadang-kadang ditanya, aduh, saya harus belajar dulu. Puji Tuhan, makanya adik-adik sekarang menjadi anak-anak yang apa? Anak cerdas, pinter. Namanya juga anak-anak sekarang mah keren, ya kan? Zaman Karta komputer dulu masih, waduh, itu coba. Yang namanya komputer kurang canggih. Kalau sekarang, udah pakai tab, iPad, udah pakai laptop yang canggih, gaming, mantep. Loh, Kak Arta, ulangi lagi. Tadi siapa yang berkenan di hadapan Tuhan? Waduh, siapa yang boleh datang pada Tuhan tadi? Nah, tadi kan dikatakan, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kalau ngomong A ya A, B katakanlah benar di atas benar, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Jadi kalau ngomong harus benar, ya ya ya, tidak ya tidak. Tuh. Nah, adik-adik aku tanya ya, kemarin kan sudah Natal, Natalnya SK bagus banget, kata lihat merinding bagus, keren. Nah, sebentar lagi kan kita itu tahun baru nih, tinggal berapa hari lah nanti tahun baru. Kalau tahun baru biasanya liburan kemana-mana, ke pantai, ke laut, ada yang pergi ke sono ke sini. Sekarang harus di rumah. Di rumah. Ada yang main kembang api, hati-hati ya, nanti kembang api itu panas, nanti kalau kena tangan panas. Tapi adik-adik sekarang harus tinggal di rumah, ya nggak apa-apa, tetap bersuka cita. Sekarang kan malah enak, papa mamamu tidak kemana-mana kan, jadi berkumpul enak ya kan. Ya pasti disuapin ya kan. Wah, yang sudah nggak disuapin ya jangan minta suap ya. Terus Kak Arta tanya, kalau tahun baru itu apa yang harus diperbaharui? Nah, 1, pinter kalendernya, ya betul. Pinter anak siapa itu yang gemuk-gemuk itu langsung lari jawab kalender, bagus, pinter ya. Kalau enggak tetap di tahun 2020, itu udah mau berlalu, besok udah 2021. Apalagi yang harus diganti? Mainanku, boleh mainan, boleh kalau punya uang ya kan. Apalagi baju boleh, boneka boleh. Mau ganti apa lagi? Sepeda boleh kalau ada yang belikan gitu. Nah, yang harus diperbaharui tentunya hati kita.
bagaimana adik-adik biarpun anak-anak tetap berdoa, Tuhan Yesus tolong mamaku, tolong papaku, agar papa mamaku tetap sehat, agar mamaku tetap kuat, agar usaha pekerjaan mamaku lancar. Kalau lancar adik-adik minta apa? Minta apa? Pasti dibeliin. Mama kalau ada pasti dibeliin. Kalau nggak ada, itu benar-benar nggak ada. Tapi jangan kecewa, ya kan? Nggak hari ini ya besok, nggak besok ya besok lagi, nggak besok ya lusa, nggak lusa minggu depan, tahun depan, gitu. Bersabarlah. Nah, adik-adik sekarang ya, Kak Arta kan tadi sudah menjelaskan siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Nah, tadi kan Kak Arta tanya, kalau tahun baru itu yang diperbaharui apanya? Wah, tentunya hati kita, ketaatan kita kepada Tuhan, baca Alkitabnya yang rajin, berdoanya lebih rajin. Nanti kalau gereja sudah dibuka ibadah offline, datang ke gereja, datang di sekolah minggu, keren, itu baru diperbaharui. Nah, nggak usah takut adik-adik dengan adanya COVID, tapi kita juga tidak boleh menyepelekan loh. Sekarang datanya, wah udah setiap hari bertambah 3.000, 4.000, 5.000, bahkan 7.000, wah ya kena COVID. Tapi jangan takut, Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melindungi adik-adik. Ingat, tahun 2021 adik-adik harus lebih taat lagi. Kalau disuruh orang tua, iya nurut. Kalau dinasihati, iya. Adik jangan main HP terus kan ada jadwalnya. Oh iya mama, oh iya papa, mohon maaf adik lupa. Nah gitu. Itu baru anak yang cakep. Nah, gitu. Terus, loh Kak Arta, memang kenapa harus diperbaharui, kenapa harus taat, kenapa harus setia, kenapa harus lebih disiplin lagi? Loh iya, karena adik-adik tambah dewasa. Yang sekarang umurnya 5 tahun jadi 6 tahun, yang 7 tahun jadi 8 tahun. Itu kayak Kak Arta sekarang itu yang 17 jadi 18 gitu, ya kan? Loh, tapi Kak Arta kok awet muda? Ya iyalah, karena hati yang gembira adalah obat. Kak Arta selalu bersuka cita. Melayani itu adalah suatu anugerah yang besar, keren. Nah, adik-adik sekarang kalau misalkan mau makan ya harus berdoa, mau tidur berdoa, mau belajar berdoa. Lu kok berdoa terus ke atas? Lah iya, memang harus begitu. Anak-anak Tuhan harus menjadi terang. Wah, akulah terang dunia. Wah, adik-adik juga harus menjadi terang. Kalau adik-adik mah saya percaya anak-anak saya dikit mah keren, tidak pernah melawan orang tua, disiplin di dalam baca Alkitab, rajin membantu orang tua, apalagi ya, oh ya, belajarnya rajin. Mantap banget itu. Anaknya siapa sih itu? Pinter banget jawabnya. Iya, bagus kelihatan. Nah, adik-adik, nanti kalau sudah tahun baru jangan lupa, kan ini tahun 2020, besok sudah tahun 2021. Oh, ayo kita lebih semangat lagi belajarnya lebih semangat lagi. Nanti kelak jadi anak-anak yang pintar. Nanti kata udah tua yang menggantiin siapa ya adik-adik, siapa yang khotbah ya adik-adik, persiapkan hatimu. Ya Kak, aku masih kecil. Iya, sekarang nanti kalau ditambah umurnya 20 tahun lagi ya udah dewasa, ya kan, harus ada yang gantian, menggantikan gitu. Baik adik-adik sekalian, terima kasih ya kalau Kak Arta dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Kita nanti akan berjumpa kembali nanti kalau udah dijadwalkan kembali, nanti Kak Arta akan bercerita tentang bagaimana Goliat yang badannya gede bisa kalahnya cuma sama Daud yang imut-imut, ya kan?
Kak ceritain sekarang. Oh nanti tak ceritain nanti. Wah nanti aku akan pakai peraga, alat peraga. Wah nanti kuliah itu tuh buatannya lebih gede dari Kak Arta. Kalau Kak Arta kan sekarang langsing kecil kan, udah mulai kecil kan. Iya nanti aku ceritain ya, tapi itu next ke depannya nanti. Oke, kalau begitu Kak Arta berpesan hari ini jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan 3 apa? 3M ya, cuci tangan ya, pakai masker, terus jaga jarak. Nah itu, dan ikuti aturan pemerintah. Nanti kalau mau divaksin, divaksin. Kalau yang dapat vaksin jangan takut mau divaksin, biar sehat. Ayo adik-adik kita berdoa dan kita akhiri saat ini kita dengan berdoa ya. Ya kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Arta. Biarlah Kak Arta berdoa adik-adik dimanapun berada tetap sehat, tetap kuat, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin membantu orang tua. Tuhan Yesus, saat ini kalau kami akan selesaikan ibadah ini, biarlah penyertaan Tuhan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa kembali di minggu-minggu yang akan datang. Selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru ya, menjelang tahun baru. Nanti Kak Arta nggak bisa, kalau diundang nggak bisa datang, masih ada COVID nanti aja. Kalau udah nggak COVID ya kan, Kak Arta diundang untuk apa? Makan, makan terus Kak Arta, iyalah biar sehat kan gitu. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. It's just gonna be you and me, hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh.